maksudnya pengalaman terhadap apa yang ingin kita bacakan. Karena CV kamu kan sudah ada di sini, ya kan? CV kamu sudah ada dipegang sama si HRD. Ngapain kamu bacain ulang, maksudnya ngomong gitu? Karena HRD pengen tahu lebih banyak tentang kamu. Saat ceritakan berapa lama perjalanan dari rumah kamu ke sini, gitu ya. Terus saya rasa perjalanan ini akan memakan waktu dan menurut saya mungkin akan membuat saya lebih mahir berkendara. Tuh, ya dari rumah saya ke sini 40 menit dan agak macet, jadi mungkin agak mahir saya berkendara kalau saya nanti kerja di sini, gitu ya. Harus dibuatkan sebuah pengalaman, jangan cuma membacakan apa yang ada di CV kamu. Next. Oke, tampaknya udah selesai Isma. Di sini Oke. saya panggil Nikola ya. Halo Nikola, boleh bertanya langsung Pak? Jadi untuk yang list PDF-nya sudah semua Pak. Jadi sekarang kita akan Habis ya? lanjutkan. Iya, pertanyaan yang langsung. Halo Nikola, Nikola bisa di-unmute nih. Halo Nikola, Oke, monggo. Nikola silakan Nikola. Oke, saya lanjut ke Asmani. Asmani. Halo Asmani, boleh di-unmute? Halo. Ya, ini siapa nih? Nikola atau Asmani? Nikola. Oke, Nikola. Nikola. Ya, silakan Nikola. Ya. Iya. Lanjutkan Saya mau bertanya. Bagaimana caranya kalau kita baru pertama kali interview, tidak punya sertifikat dan pengalaman kerja, tapi pekerjaan yang kita minati atau yang kita lamar itu sesuai dengan pekerjaan yang kita mau. Bagaimana caranya kita meyakinkan HRD-nya? Yang kamu mau, maksudnya yang kamu mau berarti kamu mampu nggak? Mampu. Mampu, tapi HRD tidak pegang bukti sertifikasi, tidak pegang. Tapi kita HRD tidak pegang bukti lain-lain, kan? Iya, cuma ada kemauan dari diri sendiri. Oh, Oke. Ya mungkin itu. Pertama, ini adalah pekerjaan yang saya inginkan. Kamu harus benar-benar bisa meyakinkan kalau pekerjaan ini kamu inginkan, gitu loh. Contoh misalnya gini, saya tidak mempunyai sertifikasi yang relevan, saya tidak mempunyai portfolio administrasi yang baik, tapi saya memiliki kemampuan untuk mengerjakan ini karena pernah mengerjakan ini, dan saya memiliki kemauan untuk melakukan ini. Kamu kasih contoh nyata. Contoh misalnya, coba Bapak, saya akan bacakan job desk yang satu. Ini saya tahu cara ngerjainnya. Job desk kedua, ini saya tahu cara ngerjainnya. Ini saya tahu ngerjainnya gini-gini. Harus gitu. Karena kan kamu bilang kamu punya kemampuan. Iya. Ya kan? Bukan cuma kemauan. Lanjut ya. Oke? Ya. Sudah kejawab ya, Nikola? Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Asmani. Halo Asmani. Ya, saya mute all dulu kembali nih semuanya. Saya mute all kembali, lalu Asmani yang sudah meminta pertanyaan, tolong di-unmute nih. Asmani saya lihat di sini. Oke. Halo Asmani. Ya, Asmani. Ya, silakan bertanya Asmani. Ketika HRD menanyakan, jelaskan kelebihan yang dimiliki dirimu, itu kita jawabnya seperti apa ya? Oke. Jelaskan kelebihan yang dimiliki oleh dirimu. Pertama, saat kita ditanya seperti itu, kita pastikan bahwa itu adalah momen kita untuk menjual potensi diri. Jadi, baik, saya akan menceritakan banyak kelebihan saya, tapi saya hanya akan menceritakan kelebihan sesuai dengan job deskripsi yang ada tertulis ini. Saya akan sambungkan kelebihan saya dengan job deskripsi yang diminta. Kalau misalnya ini disiplin, saya adalah orang yang paling disiplin. Saya bangun tidak pernah lepas dari misalnya subuh, saya sholat subuh dan segala macam. Terus saya tidak pernah telat. Saya tahu saya bisa mengestimasikan kapan saya harus sampai dan lain-lain. Saya ada spare waktu untuk bla bla bla. Ini ngomongin kedisiplinan. Lalu kedisiplinan juga berhubungan dengan deadline nantinya. Saya tahu kapan deadline ini akan dikerjakan dan lain-lain. Selalu sambungkan potensi diri kamu, jangan ngehayal kemana-mana, tapi nyambungin dengan job description. Gitu, sambungin dengan kebutuhan perusahaan. Oke? Jadi sebelum kamu interview, sebelum kamu datang kan ada di form lamaran tuh, ada yang dibutuhkan kemampuannya A, B, C, D.
kamu udah dari rumah udah setting kemampuan saya yang A nyambung dengan kebutuhan perusahaan yang A, yang B, yang C, yang D gitu. Itu selalu bilang kayak gitu, jangan pernah berhayal seperti kemampuan saya, kelebihan saya bisa nyanyi. Apa hubungannya sama perusahaan kalau kamu bisa nyanyi gitu kan? Yang ada hubungan dengan perusahaan. Kamu sambungkan. Belajarlah kayak gitu. Oke? Oke, makasih. Oke. Iya, oke. Iya, Susilo, Pak. Iya, lanjut dengan Susilo. Halo, Susilo. Silakan di-unmute, Susilo. Asmani di-mute boleh? Ya, Susilo di sini saya persilakan Susilo. Ya, halo Susilo. Kemarin kayaknya ada yang nanya HRD deh. Ya, iya. ada nanya via Japri ya, Bu. Iya, via Japri dan sedang tidak ikut ya. Jadi Sigit Susilo, silakan ini sudah saya buka. Ya, halo, selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Sigit. Silakan. Ya, Pak, mau tanya bagaimana menyikapi pertanyaan HRD yang terus intinya menanyakan berapa gaji yang diminta, tapi suruh menyebutkan nominal gitu. Terus menyikapinya ketika jawaban kita dibandingkan dengan gaji yang ditawarkan itu, bagaimana ya, Pak? Apa kita harus bisa nego lagi atau menerima dengan apa yang ditawarkan gitu. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut ya. Jadi masalah gaji. Kalau misalnya gaji ditanyakan, pertama kan dia nanya segini-gini. Kan HRD udah punya udah punya patokan nih, gajinya nggak bisa lebih dari 5 juta, anggaplah ya. Gaji nggak bisa lebih dari 5 juta. Terus kamu ditanya, kamu pengen gaji berapa? Oh, saya pengen gaji 6 juta, Pak. Loh, kenapa gaji 6 juta gitu kan? Padahal HRD belum bilang 5 juta, belum bilang, dia bilang betul, oh, 5 juta. Kamu bilang 6 juta, kenapa 6 juta? Baik Pak, dengan kapasitas yang saya bawa, dan saya bisa mengerjakan semua job deskripsi yang Bapak bilang secara mumpuni, dan kemungkinan besar secara sempurna, karena saya sudah punya pengalaman sebelumnya, saya rasa ini adalah harga yang cocok atau yang tepat untuk Bapak, untuk perusahaan bayar. Kenapa? Karena perusahaan akan lebih menghemat lebih banyak, Bapak bilang menambahkan sedikit dari budget tanpa harus lagi mentraining saya ke depannya. Itu satu. Itu cara menjual potensi diri. Begitu dia bilang, kalau ternyata budget kita 5 juta, gimana? Apakah kinerja kamu turunkan jadi 5 juta? Baik, Bapak. Kita harus mencapai mutual understanding di sini. Bapak membutuhkan karyawan dengan spek tertentu, saya membawa kapasitas dengan spek tertentu. Saya menawarkan diri saya dengan spek tertentu. Saya rasa silakan di-adjust dengan kebutuhan perusahaan. Apabila Bapak merasa bahwa saya adalah kandidat potensial yang baik dan bahkan perusahaan bisa membuat saya bertumbuh di sini dan tidak perlu lagi saya tidak ada kepastian mengenai karir saya dan lain-lain, saya rasa kalau perusahaan tidak memberikan kepastian, saya rasa dengan gaji yang lebih rendah dari standarisasi saya tidak akan mengambil. Tapi kalau perusahaan menawarkan lebih dari gaji, contoh misalnya, selain gaji, saya akan dapat pelatihan di luar negeri, atau pelatihan lain, sertifikasi lain di dalamnya, saya akan mendapatkan karir yang menjanjikan, saya ambil, Pak. Nggak apa-apa. Gitu. Karena menurut saya ini adalah win-win solution, investment. Bapak berinvestasi terhadap saya berinvestasi terhadap perusahaan ini, trust yang saya buat. Ya. Gitu. Kalau saya bilang kalau nominalnya tidak signifikan ya, tapi kalau gaji yang diminta 6 juta terus kamu dikasihnya 3 juta, bukan kerjaan yang cocok. Kenapa? Karena kebutuhan kamu, kalau kamu udah minta 6 juta, pasti kebutuhan kamu juga udah 5 juta. Gitu loh. Baik. Oke. Kalau terlalu jauh begitu caranya. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut ke Catur Rohmatullah. Silakan Catur, saya unmute. Ya, sudah. Catur, silakan. Halo Pak Riki. Halo Pak Riki. Catur. Ya gini Pak. Ya, saya pengalaman saya di perhotelan, saya maksudnya udah beberapa pengalaman gitu ya. Saya pernah melamar di suatu bidang, tapi berbeda dengan bidang saya sebelumnya, bukan di perhotelan gitu ya. Setelah saya melamar itu, dari pihak HR-nya bilang, Bapak ini sudah banyak pengalamannya katanya. Lalu kok sering keluar masuk ya ke kerjaan ya. Ini cuma ada yang setahun, ada yang cuma berapa bulan. Karena memang basicnya kalau di perhotelan itu tidak lama, biasanya cuma jarak 9 bulan atau setahun atau 2 tahun maksimal. Itu kita pindah-pindah gitu memang ya kalau di perhotelan. Nah, pada saat HR menanyakan seperti itu, dia malah bilang seperti ini. Takutnya kalau saya nerima Bapak, nanti Bapak dapat kerjaan baru, Bapak pindah lagi. Gitu ya. Itu satu pertanyaannya. Kedua adalah gini,
apakah di saat kita untuk melamar ke downgrade, maksudnya downgrade itu ke lokasi yang memang menurut kita di bawah standar pekerjaan sebelumnya, apakah di CV-nya itu harus dikurangi atau tidak dicantumkan semua seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak Riki. Lanjut ya, pertanyaan pertama. Ini adalah pertanyaan yang normal. Orang, cuy, lo kok tiap kerja cuma sebentar-sebentar gitu kan? Kok cuma sedikit-sedikit? Saya curiga, jangan-jangan kamu begini. Ya wajar ditanya seperti itu. Yang harus kamu PR bagi kalian adalah buat teman-teman yang sering pindah kerja adalah kalian harus bisa memastikan bahwa alasan kalian tuh valid untuk pindah kerja dan jangan sampai ngejelekin perusahaan yang lama. Jadi intinya adalah saya adalah pertama sebagai sosok manusia saya punya kebutuhan yang akan terus bertambah. Saya rasa ini adalah satu hal yang relevan. Kebutuhan saya selain ekonomi, saya punya kebutuhan profesional yang harus saya bisa kembangkan. Saat saya diterima bekerja di satu perusahaan, saya akan melihat sama sepertinya perusahaan melihat saya dengan memberikan probation 3 bulan. Sama, probation 3 bulan itu bukan cuma perusahaan melihat saya juga melihat perusahaan. Jadi kalau saya rasa perusahaan ini bukan tempat yang tepat untuk saya bertumbuh kembang secara profesional, saya yakin saya pasti akan mencari pekerjaan atau rumah lain ya yang cocok buat saya. Dan tentu semua pekerjaan ini saya lepaskan dengan smooth. Maka dari itu walaupun kerja saya cuma sebentar, saya selalu menyertakan nomor supervisor saya yang lama atau nomor HR saya yang lama. Pastikan itu. Kenapa? Agar bisa di cross check bahwa memang saya keluar bukan karena saya bermasalah, bukan karena A, B, C, D, mungkin karena perusahaan yang sedang bermasalah seperti bangkrut dan lain-lain. Jadi pastikan transisi itu smooth. Setiap kamu berpindah kerja itu smooth. Nah, satu. Yang kedua, jangan sampai kamu dicap oportunis setiap ada pekerjaan yang ini, Anda pindah, ada pekerjaan ini, Anda pindah, segala macam. Saya dari awal mau berkomitmen dengan perusahaan Bapak, makanya dari awal saya tanya, selain benefit ekonomi yang saya dapat, gaji, benefit apa yang saya dapat? Ya kan? Apakah saya ada jenjang karir di sini? Apabila saya berprestasi, bagaimana cara mencatatnya? Lalu yang kedua, bagaimana cara saya bisa mengklaim reward prestasi saya? Apakah saya harus mengemis? Pak, saya kan udah bagus. Ya enggak, harus ada sistem yang benar kan, KPI mereka harusnya bagus, pencatatan KPI mereka harusnya bagus, tanpa harus diminta kamu udah harusnya naik jabatan. Intinya gitu, cari tempat yang tepat untuk bertumbuh. Jadi bukan hanya faktor ekonomi saja yang menjadi pertimbangan kamu untuk bisa pindah kerja, gitu ya. Ini yang jawaban pertama, semoga menjawab ya Tur. Yang kedua, tadi apa tadi pertanyaannya lupa saya. Yang kedua adalah ya CV-nya apakah semua dicantumkan pengalaman itu atau Oke. Ya cantumkan dong, karena itu kan pencapaian kamu gitu. Cantumkan semua, jangan ada yang dikurang-kurangin, cantumkan gitu ya. Cantumkan, dan kalau misalnya, saya dengan satu perusahaan ini bermasalah nih, harus saya cantumkan atau enggak deh? Jangan nggak dicantumkan, cantumkan aja. Nanti ceritain pada saat interview. Gitu. Jadi ceritain pada saat interview apa yang terjadi, apa masalahnya. Jangan selalu 100% membela diri. Saya rasa mungkin kesalahan saya adalah saya tidak sabar bagaimana perusahaan memperlakukan kami, para karyawan yang menurut kami sudah berpengalaman, tapi ternyata jenjang karirnya tertahan. Jadi salah satu kekurangan saya adalah mungkin saya kurang sabar melihat ini, dan saya melihat ada potensi baik, saya berpindah kerja. Tapi saya rasa ini adalah hal yang wajar sebagai manusia yang akan melihat value ekonomi gitu ya, dan value sosial bagi saya. Kalau saya kerjanya nggak nyaman, mau ekonomi bagus kayak apapun, saya nggak akan bisa. Jadi intinya jangan pernah mengurang-ngurangi apa achievement Anda, walaupun pekerjaan itu downgrade. Nanti pasti ditanya, kamu kan kemarin pekerjaannya begini, tadi saya bilang kan, kamu pekerjaannya begini, kenapa sekarang mau yang kayak begini? Pertama, ada value ekonomi yang harus saya penuhi. Jangan pernah mengingkari bahwa kita makhluk ekonomi gitu, bahwa kita butuh duit juga. Tapi caranya jangan bilang saya BU Pak gitu. Ada parafrase. Itu ya Tur. Iya. Thank you, Pak Riki. Thank you. Oke, thank you. Iya, silakan dilanjutkan Pak. Di sini ada Jermain V. Jermain, halo, saya unmute-kan Jermain, silakan bertanya. Mana Jermain? Oke, silakan bertanya Jermain.
Halo? Halo, Jermaine. Ya, Jermaine sudah di-unmute, silakan bertanya. Oke, next. Halo, oke. Kalau Ya. nggak, ya. Ada lagi pertanyaannya sebelum kita tutup sesi tambahan kali ini? Ya. Silakan di-unmute yang hendak bertanya. Halo. Ya, Dita ya. Silakan Dita. Dita mau bertanya ya? Dita Maharani. Apa, Dit? Silakan. Nanya apa, Dit? Ya. Jadi mau bertanya, jadi seumpama kita punya pengalaman kerjanya tuh ini masih sebentar, dan pengalaman itu tuh kurang berkaitan ataupun nggak ada kaitannya dengan bidang pekerjaan yang kita lamar. Nah, bagaimana cara kita Oke, admin bisa di-mute semua dulu. Oke, nanti Dita kembali kita unmute ya Dita ya. Oke, sudah di-mute all. Saya buka lagi Dita. Oke. Oke, Dita silakan. Jadi Diulangi kan, lagi. katanya gini kan tadi, kalau pekerjaannya nggak sesuai dengan pengalaman yang sebelumnya. Ya, saya kayaknya udah pernah jawab deh itu deh, tapi coba saya jawab ulang ya. Jadi gini, ngapain dipanggil? Pertama, kamu kalau pekerjaannya sudah tidak sesuai atau CV-nya nggak sesuai, si HR ngapain manggil? Kepepet. Yang kedua, ngapain kamu ngelamar pekerjaan yang tidak sesuai dengan pengalaman kamu? Kepepet juga. Atau kamu pengen ekspansi kemampuan? Jadi kalau ditanya, ya menurut saya punya kapabilitas lebih dan kapasitas lebih untuk mengekspansi kemampuan saya di bidang ini. Sambung-sambungkan apa yang sudah pernah kamu kerjakan dengan job desk. Selalu itu. Jadi persiapan sebelum berangkat interview itu selalu sambungkan. Saya kasih contoh Pak, job desk yang Bapak tulis di job street adalah A, B, C, D. Saya bisa mengerjakan ini karena saya pernah mengerjakan A sebelumnya. Saya rasa ini adalah turunan dari A tersebut. Nggak perlu takut gitu kalau kamu pengen mendevelop kapasitas kamu. Oke. Gitu ya. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, Dita Maharani sudah paling terakhir kan? Pertanyaannya ada lagi teman-teman sebelum kita tutup. Oh, Sela Li, ada yang mau bertanya lagi Sela. Sela mau bertanya. Mana Sel? Sela. Kan kalau dalam perusahaan itu pasti interview itu saya diyakinkan masuk dalam suatu perusahaan. Kayaknya ngomongnya belum yakin. Tapi pas udah keluar dari ruangan interview itu sendiri, kan sering banget tuh kayak PHP gitu. Awalnya sih kayak yakin, tapi ternyata udah keluar dari ruangan. Tadi kayaknya udah saya jawab ini, Sela. Kamu ikut nggak tadi sesi pertama? Udah jawab ini. Jadi, pertanyaan ya, Sela gitu ya, Sela. di QA ya. Pertanyaan Sela ya. Ya kalau masih sama ya, saya jawabannya akan tetap sama. Bahwa ada precautions, ada jaga-jaga bahwa supaya orang ini tidak marah apa segala macam. Pertama itu menjaga perasaan juga dan lain-lain. Jadi atau juga ada kandidat yang lebih setelah kamu datang. Maksudnya gini, begitu salaman sama kamu, wah kayaknya kamu kandidat terbaik, silahkan pulang dulu. 10 menit kemudian datang kandidat yang lebih baik lagi. Jadi saya rasa itu bukan selain trik supaya orang ini happy ya pulang gitu dengan harapan, dengan tetap membawa harapan, juga tidak memberikan masalah terhadap perusahaan tersebut. Juga ternyata kamu kalah saing, ada orang yang datang setelah interview kamu itu. Jadi itu adalah beberapa faktor gitu ya, ada beberapa faktor pencetus. Jadi bagi saya hal-hal yang seperti ini, kalau saya interview orang juga saya nggak mungkin bilang, wah kamu jelek, kamu pulang. Nggak, saya nggak akan terima misalnya gitu, kasarnya gitu. Nggak, saya juga nggak bakalan bilang kayak gitu. Kenapa? Saya bilang, baik, kami akan pertimbangkan, sepertinya sih memang dari penjelasannya saya tertarik, tapi coba kami pertimbangkan terlebih dahulu. Kamu pulang, kamu ngerasa dia udah tertarik, nggak taunya ada orang yang interview lagi selanjutnya lebih bagus. Itu sih, Sel. Iya. Lanjut ya. Sudah, nampaknya sudah selesai semua Pak pertanyaannya, Misteri. Jadi di sini kita akan umumkan aja. Saya mau, ya, saya mau jawab yang itu aja dulu Bu, yang kemarin Japri ada HRD nanya. Ya Kebetulan kan, masih direkaman kan, ada HRD. Kebetulan Pak Ahmadinya sedang tidak join, Pak. Apa mau
Dijawab Nggak di apa-apa, sini. direkaman Oke, aja. oke, silakan. Iya, kan masuk ke dalam rekaman kan? Oke. Iya. Gini, kemarin ada HRD titip pertanyaan, bagaimana caranya kita bilang kepada calon pelamar katanya saat pandemi ini kita tidak sedang menerima karyawan Pegawai. baru atau pegawai baru katanya gitu yang ngasih tahu. Buat saya sih mudah karena komunikasi seperti ini kan tidak langsung orang datang. Ya orang kan pasti by email. Ya kasih aja thank you note gitu kan. Terima kasih sudah memberikan atensinya terhadap perusahaan kami. Untuk sementara ini kita closing dulu, belum ada pembukaan untuk karyawan baru, itu tertulis. Terus kan nggak mungkin setelah tertulis itu tiba-tiba orang itu dipanggil. Nah, kejadian anehnya kalau memang ternyata tidak ada lowongan tapi kok dipanggil, ini yang agak aneh kan. Nggak ada lowongan tapi dipanggil, dan menurut saya ini kan kurang nggak mungkin gitu. Tapi kalau ini udah kejadian, bilang bahwa baik Bapak, untuk sementara CV dan hasil interview ini akan kita pelajari. Kemungkinan besar setelah roda bisnis berputar, kita akan kembali menginterview atau memanggil rekan-rekan yang sudah pernah interview dengan kita. Jadi bisa aja kayak gitu. Jadi misalnya menunda, misalnya ada orang yang udah pernah diinterview, ternyata dia nanyain, Pak gimana hasilnya? Pak kok saya belum dipanggil kerja, jadi banyak orang di PHK nih. Nah itu perusahaan juga sedang tidak bisa, jadi kemungkinan bilang aja tidak ada pembukaan untuk karyawan baru, mungkin dibukanya setelah COVID selesai. Jadi gitu aja, nggak apa-apa dikasih tahu seperti itu. Baik, silakan pemberitahuan berikutnya. Oke. Pemberitahuan berikutnya adalah live session ini di tanggal 16, 23, dan 30 diadakan kembali live coach, dan ini merupakan live session yang gratis, jadi kalian semua bisa join kembali dan akan ada tajuk pertanyaan berbeda. Nah, di hari Jumat, host atau admin akan kembali masuk ke grup WA, dan di situ akan kita berikan sebuah forum discussion untuk kalian bisa mengketik terlebih dahulu di WA group untuk memudahkan kita bisa menggetter semua pertanyaan. Dan sesi rekaman ini akan kita rekam dan diupload di YouTube. Semoga sesi live coach bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan selamat belajar dan salam progres. Ya. Oke, Pak Riki selesai? Iya, oke. Ya, sampai ketemu lagi di kelas ya. Iya, terima kasih. Oke, selamat berpuasa. Iya, ya, terima kasih.